Selamat datang di Elevator Verhal. Balik lagi sama kita di lantai ganjil. Kali ini kita bakal membahas pokoknya bahas Urban Legend yang berkaitan sesuai dengan judul ya. Kita bakal membahas Urban Legend yang berkaitan dengan elevator. Oke. Sesuai nama tiga kita, ya di guys. sini ya. Kita bakal nyeritain Mungkin Urban Legend ini ada sebagian yang kalian tahu, mungkin juga ada yang nggak tahu. Jadi Belum mungkin tahu. ya nikmatin aja lah ya kita. berbagi informasi di sini. Kita berbagi informasi aja. Tapi tolong jangan diikutin ya. Kami nggak nyaranin buat ngikutin. Disclaimer untuk yang pertama ini kan tentang permainan gitu. Permainan yang berkaitan dengan elevator gitu ya. Jadi atau lift lah kalau kita bilang ya. Nah, jadi ini sangat tidak disarankan dan ini berbahaya, guys. Jadi kita cuman berbagi informasi aja, tapi kita bukan untuk bukan menghalau apa kata-katanya itu? Mengajak kalian untuk melakukan ini gitu ya. Dan penasaran sih boleh, cuman jangan dilakukan. Cukup penasaran aja ya kalian. Jangan dilakukan. Penasaran aja tapi jangan dilakukan. Penasaran boleh, bego jangan. Iya benar. Yang pertama ini Urban Legend ini tuh berasal dari Jepang. Permainan dari Jepang ya guys. Jadi di permainan elevator ini namanya elevator game. Kalian tuh untuk memainkan ini tuh butuh gedung yang paling minimal punya 10 lantai ya guys. Jadi ya kalau mentok-mentok 10 juga nggak apa-apa. Pokoknya minimal 10 gitu. Jadi ya katanya kalau yang pertama kali yang harus dilakukan untuk memainkan permainan ini tuh, Dalam permainan ini tentu saja ya kan harus masuk ke lantai pertama, harus masuk dari lantai 1 ya guys. Nah jadi dan kalian harus sendirian, nggak boleh ada teman, nggak boleh cheating kayak gitulah. dan nggak Pokoknya boleh harus juga sendirian. ada orang yang pada satu berbarengan di lift kalian. Karena itu termasuk syarat dalam permainan ini. Jadi kalau kalian berdua itu nggak akan works atau nggak akan berhasil permainan itu. Terus kalau misalnya nggak boleh berbarengan sama orang gimana dong? Berarti kok liftnya benar-benar yang harus yang kosong ya, makanya harus tengah malam kali ya. Disarankan sih kalau misalnya ada yang mau mainin ini tuh harus ya paling nggak tengah malam yang dimana orang itu kan udah nggak berlalu lalang ya. Pokoknya bener-bener Ya. harus kalian sendiri main dalam lift itu. Kalau nggak bakal berhasil. Itu Ya kalau masih salah ada satu rezeki syaratnya. lebih, mungkin kalian di booking aja tempatnya. Wow. Ini Itu kalau the kalian next sultan level. kalian bisa atau kalian punya gedung sendiri deh. Oh my god, Kayaknya ini Jadi ditulisin aja lift sementara mati atau gimana kayak gitu. ini yang nemuin permainan ini kayaknya barisan sultan deh. Iya mantep banget. Kayak bisa banget dia menguasai Kenapa? gedung. Iya nggak tahu ya sama kenapa sepuluh orang lantai buat Jepang dia bisa main kayak menemukan ini. Tapi permainan ini. kalau menurutku sekarang kayaknya bakal susah deh buat mainin game ini kan, Iya, karena benar. sekarang aja gedung-gedung biasanya udah tutupnya cepet gitu kan ya. Cepet, Dan kalau iya, misalnya benar sih, udah tengah malam mungkin nggak kecuali akan kalian dibolehin punya gitu. orang dalam. Iya, nggak dibolehin buat mainin itu kan Tapi malam-malam. tapi berpikir nggak sih di zaman pandemi ini tuh kayak malah makin mudah orang buat mainin ini karena Karena sunyi ya. orang
kerja work from home. Tapi ini di sini nggak ada ketentuan syarat gitu sih, harus main kayak tengah malam, jam 3 atau siang. Kayaknya siang ya bisa itu sih. makanya logika kan aja kan ya, di mana orang nggak boleh datang langsung ya saat orang lagi hari siang kan Jadi kalau banyak orang. Jadi kalau mungkin yang main tuh bakal naruh itu apa pelangnya yang tulisan lift rusak gitu, padahal dia lagi make. Pada intinya pokoknya harus sendirian aja, sendirian. Oke, yang kedua, jadi di sini kita harus nekan tombol lift itu ya kan, ketika udah ketutup nih liftnya kan, kita tekan tombol. Jadi tekan tombolnya itu secara berurutan ya, 4, 6, 2, 10. Nah, berarti kalau udah nyampe lantai 4 terus tekan lagi lantai 6 gitu, udah nyampe lantai 6 tekan lagi lantai 2 gitu. Oh, berarti kayak gitu ya, secara berurutan tuh maksudnya. Oh, tapi bisa juga sih klik gitu kan. Iya, bisa Kayak juga langsung berurutan gitu, nanti Ya, biasanya lift tuh otomatis atur, mengikuti ya, yang juga. pertama di Nah, tapi di kalau kayak gitu pencet. biasanya lift tuh dia tuh bakal nganterin ke yang terdekat dulu. Tapi ketika kan itu mau menuju lantai 10 ya kan. Nah, ketika mau menuju ke lantai 10 terus ada orang yang masuk di lantai-lantai sebelumnya itu, maka tetap aja karena ada orang yang masuk gagal. Iya, Permainannya bakal otomatis batal. Pokoknya mainnya dari awal sendiri sampai ke akhir tuh harus sendiri. Ya, harus sendiri dan harus bener-bener ngikutin langkah-langkah ini, guys. Ritualnya. Gitunya ritual sih ya. Ya kayak ritual ya sebenarnya tuh. Ini permainan ini tuh sama aja kayak kita ritual mau ke dunia lain. Nah, nextnya itu di langkah ketiga. Jadi itu kan udah sampai nih di lantai 10, ting gitu. Terus pas di lantai 10 itu kalian tuh tekan lagi tombol angka 5. Nah, di situ tapi jangan keluar lift sama sekali, nengok aja nggak usah, jangan coba-coba. Jadi stay aja di lift, di tombol itu aja, jangan penasaran mau ngeliat keluar atau apa gitu. Di langkah keempat, jadi kan ketika kalian udah sampai di lantai 5 itu kan pasti pintu liftnya bakal kebuka dong ya. Nah, nanti kalian tunggu aja, di situ tuh bakal ada katanya seorang wanita muda, nggak tahu ya umuran berapa, nggak tahu. Wanita muda mungkin Wanita sekitaran muda ini mungkin. kali, sekitaran 17 sampai 25 20-an kali ya. Orang bilang wanita muda tuh sekitaran dari Mungkin 20-an, 11-an 30-an sampai sih. 20 gitu. Iya, sih 11 20 Kayaknya ya pokoknya wanita muda lah ya. Mungkin kalau wanita tua bisa dibilang itu orang. Wanita muda ini tuh penanda bahwa itu sebenarnya tuh dia tuh datang dari dunia lain gitu loh. Oh, iya. Dan gitu. jangan bicara sama sekali. Jangan ditegur, Jangan diajak bicara. lihat gitu Kalian doang, Kak. cukup tahu aja gitu kalau ada wanita muda yang masuk. Di langkah kelima, saat dia udah masuk, kalian tekan tombol lantai 1. Satu ya. Ya, jadi kayak kembali lagi ke lantai 1 gitu. Di langkah ke-6, biasanya tuh kalau ritualnya ini tuh berhasil, liftnya ini tuh nggak bakal turun ke lantai 1. Dia tuh malahan menuju ke atas ke lantai 10. Nah, di sini itu adalah hal yang menegangkan dan kalian tuh bisa berpikir tuh, dari situ tuh kalian bisa berpikir. Jadi kalian tuh di sini tuh ada kesempatan kalian buat menggagalkan ritual ini. Jadi kalau kalian tuh kayak aku takut ngelihat dunia lain. Udah langkah terakhir ya tuh. Udah langkah terakhir. Siapa Ini tahu kan dari lantai 5 pas di langkah terakhir gitu baru takut gitu kan. Nah, karena ibaratnya tuh wanita muda ini tuh kayak yang nganterin kalian buat Kayak guide menuju gitu ke ya. dunia dia. Iya, Iya, guide ke dunia Kayak dia gitu. ibaratnya loh. kayak penjaga gerbangnya gitu. Bener. Iya, Itu tuh kayak silakan Mbak, saya antar. Ih, merinding banget aku sumpah. Kalian asal tahu aja sebenarnya itu mendadak. Iya bener. Dan tiba-tiba mencari-cari aja. Hamin gitu. 2 jam. Min 2 jam kita mantap deh kita tuh. Nah, jadi kan pas lantai liftnya tuh lagi menuju ke atas ke lantai 10 tuh kalian bisa berpikir buat menggagalkan ritual ini. Jadi kalau kalian pingin menggagalkan ritual ini tuh kalian tinggal pencet random aja, acak itu ya tombol liftnya tuh, terserah deh asal jangan lantai 10 juga gitu. Tapi kalau kalian pengen lanjut ya lanjut. Nah, kalaunya kalian udah itu lantainya tuh udah menunjukkan 9 mau ke 10, itu tuh udah nggak ada kesempatan buat kalian buat ngegagalin karena
kan otomatis tuh lagi jalan ke 10. Deket banget. banget 10. Percuma. Bahkan menurut aku kalau di lift itu nggak berasa kan, kayak tiba-tiba Iya. ting gitu nyampe. Ting, iya benar. Jadi bener-bener dia tung sebisa mungkin kalian bener-bener secepat itu dari Iya, lantai benar. 5 ke di syarat terakhir tuh kan. Iya benar. Usahain tempo waktunya kalian mau Ya, gagalin kan itu kan cuma 5 lantai ya kan? Iya. Kan dari lantai 5 tuh kalian harus benar-benar berpikir, ini yakin gak kalian mau ke dunia lain apa enggak? Iya. Nah, penasaran gak sih kayak walaupun kan ceweknya udah masuk nih, pas udah lagi jalan itu tuh gimana cara batalinnya kalau cewek tuh ngapain dong? Ya, Kalau bisa sebelum kalian ketemu ceweknya gagalin aja. ya deh. kalau misalnya kalian gak yakin Iya. banget, mending gagalin. Tapi Gagalin kalau menurut dari aku awal nih ya, aja. kalau menurut aku kalau misalnya ceweknya udah masuk, terus kalian pengen batalin, kayaknya kayak pencet dulu kan ya. Yang paling dekat deh, misalnya kayak 5 gitu kan, ke 4 deh ya kan. Iya benar. 4 deh, 4 gitu. Paling deket aja. Kalian keluar tuh, ntar ceweknya tetap bakalan itu. Oh iya, jangan Dan Tunggu nanti aja cewek gitu. itu yang bakal ke lantai 10. Kayak gitu sih kalau Oh, menurut aku. iya Iya, sih, ya. iya, kalau secara ininya logikanya sih kayak gitu, dia bakalan juga sih kayak ke lantai 10 sendiri, bukan Iya. sama kita. Kayak nggak usah Mending main. Nggak usah. Takutnya- Bahaya banget karena ada konsekuensinya. Jadi Besar bisa aja kalian balik lagi atau kalian bakal Oh, terus-terusan katanya berada di juga dunia kan, itu. Katanya kalau udah main kayak gini terus bisa balik pun itu kayak kita tuh udah nggak kayak udah nggak normal. Iya, Iya, benar, Pasti ada benar. yang kurang dari kita, Benar. entah itu fisik kita atau dari otak kita Dari kurang lah kejiwaan, pokoknya. iya. Ya kalau misalnya ritualnya berhasil ya kalian bakal sampai tuh kan ke lantai 10. Di lantai 10 tuh kan ntar kebuka tuh kebuka. Nah, biasanya tuh katanya ini testimoni dari orang-orang Iya. yang katanya pernah mainin ya. Mungkin orang-orang Jepang sana juga kali yang berani ya kan. Katanya sih suasana tuh masih sama kayak lantai yang di dunia nyata gitu. Cuman mungkin kayak agak lebih gelap terus lebih sunyi, lebih kayak sepi, kayak Kayak lagi astral. ada hawa yang lain gitu. Mm-mm. Dan cuman ada kalian aja di situ, kayak memang nggak ada orang, misalnya kayak di resepsionisnya gitu, nggak ada siapa-siapa di situ gitu. Mungkin kalian bisa lihat orang lain tapi orang lain belum tentu lihat kalian. Nah iya, jadi kalian tuh kayak di other Udah dimension. beda gitu, Nah beda iya, banget sih. jadi kalian di dimensi lain. Katanya sih ada juga ya kan, kalau mau balik ke dunia kita tuh setelah kita jalan-jalan gitu kan ya ke dunia lain itu, terus kalian harus masuk dari lift yang kalian keluar tadi. Jadi kalau kalian masuk ke lift yang berbeda, kalian bakal terkurung selamanya di dimensi lain itu guys. Katanya juga nih ya, dari testimoni lagi nih, orang yang pernah masuk ke dunia lain terus berhasil keluar, katanya di situ kayak barang-barang elektronik seperti kamera, HP, sama ya yang lain-lain lah ya, mungkin kayak semacam power bank gitu. Tapi katanya ada juga yang bilang bisa, katanya ibaratnya tuh testimoninya pun kita nggak tahu nih dari orang yang terpercaya apa enggak. Ada bisa juga mereka halu Atau bener orang yang pernah mengalami atau bukan. kita gitu maksudnya kan. ini nggak bisa di cross check kebenarannya gitu loh, cuman kayak desas-desus orang aja gitu. Katanya bisa kayak gini. Kita udah diingatkan dari tadi awal ya, udah kita disclaimer kalau kita nggak menyarankan kalian buat melakukan ini, tapi kalau kalian bersikeras buat ngelakuin ini, jangan bawa-bawa nama kami. jangan bawa nama kami, karena kami cuma berbagi Kami info, tidak bertanggung jawab, berbagi Dan ya kami kita pun cuma menginfokan ini supaya jangan dilakukan. ya buat hiburan tujuannya kalian aja, gitu. buat informasi kalian aja kayak gitu. Informasi bahwa permainan Kita kayak nggak gini bakal ada. bertanggung jawab Nggak mau. apapun yang terjadi. Enggak. Mungkin yang berkaitan dengan kasus ini tuh bisa yang kayak Eli Salam gak sih kan? Eli Nah. Salam tuh Hmm. dia sebenarnya bukan aneh, kasusnya tuh aneh karena dia tuh kayak terlihat seperti pembunuhan ya kan, tapi sebelumnya tuh dia main-main di Terlalu banyak lift. Dia kejanggalan. main-main. Nah, kejanggalan itu banyak orang notice di bagian dia main lift, kayak Nanti dia tuh kita bahas nengok kalau kayak mau nyari ya. sesuatu gitu. Itu kita bakal lebih gali itu lebih dalam kayaknya dulu seru baru deh. kita Mungkin bakal kalau bahas kalian gitu. kalau kalian mau kita bahas tentang Eli Salam, mungkin bisa komen aja Ya, bener. di kolom komentar, oke? Itu kayaknya masih dibahas banget dan sampai sekarang kayak belum selesai bener. orang bahas itu. Nggak ada yang Mungkin bisa kita mecahin. kulik lagi nggak sih kayak apa Kemungkinan itu pasti ada. kemungkinannya. Oke, kita langsung masuk ke urban legend Oke, selanjutnya. kita ke selanjutnya. Masih tentang elevator Tapi ini kita datang dari negeri yang berbeda. Kita Negeri nyebrang. bambu bukan. negara yang berbeda. Jahe. Kencang banget. Udah nggak usah pakai Jam negara-negara. scare buat yang nonton. Oh, maaf Jangan guys. kayak gitu. Jadi kita datang urban legend kali ini datang dari negara Korea Selatan.
Korea Selatan apa Korea aja ya? Tahu. Negara Korea aja dah pokoknya nih. Biar cari Silakan. aman kan. Berawal dari seorang perempuan yang berumur 19 tahun berinisial A. Dia itu menghadiri sebuah acara penting di universitas di salah satu kota besar di Korea. Di malam itu dia diharuskan untuk menetap di perpustakaan untuk mengerjakan suatu proyek penting hingga larut malam. Oh, disuruh lembur. Gadis itu tinggal di sebuah gedung apartemen lantai 14 yang letaknya tidak jauh dari universitas. Singkat cerita, proyek yang ia kerjakan ini sudah selesai dan dia segera langsung untuk pulang. Tapi saat dia tiba di apartemennya dia berdiri di pintu masuk dan menekan tombol lift. Saat pintu lift terbuka, ia segera masuk dan menekan tombol lantai 14. Oh, dia baru baca loh. Bentar. Tapi enggak, Biasanya tuh malahan yang horor tuh biasa di lantai ganjil. 13. Namun, sesaat sebelum pintu tertutup, terlihat seorang pria berlari dengan tergesa-gesa menuju lift. Merinding ya? Wow. Aku juga sih Itu ini bukan sebenarnya ini bukan hantu. buat kejadian Tapi ini- tapi emang serem banget sih. Iya beneran. Pria tersebut terlihat begitu kelelahan dan mengulurkan tangannya agar pintu lift terbuka kembali. Oh, kayak pengen ikut masuk. Iya, jadi Oh iya, jadi si laki ini kayak Mm-mm. tunggu bentar mbak gitu misalnya kan ini kan cewek di dalam tuh tunggu bentar mbak saya juga mau masuk katanya. Iya. Jadi dihalangin gitu. Terus Masuk. si cowok tadi menegur mbaknya, "Permisi, apakah Anda tinggal di lantai 14?" Terus dijawab sama si gadisnya, "Iya." Oh, cuek banget nih cewek. Ya, gitu. Dia mungkin asing, merasa Iya, asing iya kali sih, ya emang sama si kalau bapak ini. orang asing Mungkin mendingan agak oh my god, my honey bunny sweetie. maaf guys. Iya bu, ayo ke bawah dulu. Iya. Oke. Terus si bapaknya bilang, "Kebetulan saya tinggal di lantai 13, hanya beda satu lantai." By the way, aku belum bilang ya, ini ceritanya pembunuhan di Ya, lift judulnya. lantai 14. Lewat sebuah kecil dari jendela di pintu lift, gadis itu hanya melihat lantai yang yang berlalu Jadi terus kayak menerus ting, kayak gitu ngeting ya, ting kayak, gitu. Gabut banget ya. Iya, Ya, benar-benar. bukan gabut sih, karena kayak bingung Iya, kan mau karena ngapain kayak, sama orang asing gitu loh. Tapi kayaknya kalau aku sih bakal main HP. Gak tau kenapa. Positive thinking, baterai dia lobet. Ya mungkin dalam waktu, maksudnya di live ini kan waktunya sebentar juga, ngapain main HP pas Iya, lagi bener, mungkin bener. ya mungkin sebentar juga. Tapi gitu kan dia habis lembur, siapa tahu emang lobet. dia apa. lagi Oh, bisa juga sih atau dia kayak udah udah capek. tinggal nunggu aja lah, capek nih mata Bawa kalau capek, terlalu dia pengen ngeliatin istirahat HP aja, gitu ya kan. Iya benar juga sih, benar-benar. Terus mereka pun berlarut dalam keadaan hening dan terdiam. Ya. Cuma kali soundback. Gadis, jadi si cewek ini tuh kadang-kadang dia melirik gitu loh ke si bapak-bapaknya. Jadi kayak gini kayak Sampai nggak sengaja mereka saling tatap menatap kayak FTV percintaan. Kok jadinya Terus bener-bener loh. jangan-jangan si anunya mbaknya jatuh cinta jadi kayak Ini yang aku bilang. Jadi si perempuan itu pada saat mereka yang nggak sengaja bersamaan tuh si perempuannya malu-malu terus pipinya merah. ngebles gitu. keplasnya. Auto blush on. Terus saat lift sampai di lantai 13, si laki-laki tadi keluar, terus dia bilang, "Sampai nanti ya," kata si pria ke si perempuan tadi. Terus si perempuan jawab, "Tentu, sampai ketemu lagi." Gitu. Udah mulai. Sambil nada riang, oh gitu ya, dari pandangan. Iya, sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu Yang lagi. tadi yang tadi moodnya udah kecapean tuh. Jadi kayak You're my mood buster. jamin deh Simbanya pasti waktu sendirian ke lantai 14 dia terngiang-ngiang. Lalu tertutup lagi lantai tertutup lagi liftnya. Terus tiba-tiba si cowok tadi itu berbalik dan menoleh ke si cewek. Aku bayangan aku cuma FTV ini begini Aku gitu. bisa merasakan Aku itu. tahu. Kemudian si laki-laki tadi menarik sesuatu dari dalam jasnya. Gini, Tadi aku ngatain FTV ya. seng gitu. Ya, dan benda itu ternyata adalah pisau Oh, pistol. dapur yang pisau. tajam. Terus si laki-laki tadi berkata pada si gadis dengan mengancam, "Hei, lantai atas, aku tunggu kau." Aduh, dan itu kadang kalau di stop lagi loh. Maksudnya walaupun nih kita mencet Kalian tombol pasti yang tahu lain, kelanjutan tetap ceritanya bisa, apa. iya. Pasti kalian tahu dia bakal ngelakuin apa ke si cewek ini. Kan udah dibilang tadi kan kayak walaupun kita mencet pasti dia akan datang ke
ke lantai yang terdekat dulu, dan itu kan udah dipencet di 14, jadi yang kebuka dulu di 14 nanti. Otomatis. Merasa panik dan ketakutan, si cewek memukul-mukul tombol lift dengan keras agar cepat tertutup dan Kayak menghentikan laju lift. Tapi usahanya itu pun tidak membuahkan hasil dan ia merasa putus asa. Sampai di lantai 14 dan pintu lift dengan perlahan mulai terbuka. Laki-laki itu sudah menunggunya dan siap untuk membunuhnya. Jadi benar-benar di depan lift gitu. Kalian bayangin aja kalian di dalam lift tuh sendirian, terus pas dibuka udah ada orang nungguin kalian bawa pisau tajam. Si bapak lewat Udah, jalan ini ya, kalian jalan udah tahu emergency gitu ya, Itu tangga darurat. tangga darurat Lagian iya. pakai tangga darurat dari 13 ke Yang 14 kalau tuh juga nggak bisa. deket aja. Iya bener. Wah, gila Ibaratnya kalian tahu, kalian gimana, bayangin kalian tahu takdir kalian bakal mati gitu Kayak udah di lantai atas tuh kayak ya bentar lagi mau mati gitu, kayak mau mati meninggal bentar nanti lagi. orangnya, ceweknya. Di negara Korea sendiri banyak penduduk meyakini bahwa kasus ini berbeda kasus di kisah nyata. Terus kemudian terdengar berita tentang seorang gadis berinisial A tadi, si perempuan yang lembur ini tadi, ditemukan tewas akibat ditikam benda tajam di dalam lift. Itu udah pasti tersayat-sayat. Setelah kejadian itu para penduduk yang di sekitar situ banyak yang berkata bahwa bagian terburuk bukanlah kematian dari kejadian itu, akan tetapi penderitaan akibat ancaman pembunuhan dalam menuju ke lantai 14 dan dipenuhi perasaan takut dan keputusasaan terjebak dalam lift dan memukul-mukul tombol hanya agar lift dapat berhenti. Penduduk Korea juga menganggap bahwa akibat kasus inilah sekarang terdapat tombol untuk berhenti di setiap lift di Korea. Jadi gini, bayangkan ya kalian pulang kerja gitu, terus kalian udah bayangin kayak mau bersih-bersih gitu kan, terus tidur dengan enak di kasur kalian, tapi dalam sekejap aja gitu. Bahkan menurutku ini parah ya, karena dia udah diambung duluan, kayak misalnya mungkin cewek ini kan ada perasaan gitu kan sama si cowok. Pandangan gitu Iya, pandang-pandangan oleh orang kayak yang dia sampai ketemu nanti dia pasti bakal memikir kayak ih bakal ketemu cowok ini lagi nanti di dalam. Harapannya itu Terus ya. pas ketika dia udah keluar, terus dia berbalik dan megang senjata tuh kayak megang pisau tuh ya, dia tuh langsung harapannya tuh kayak down gitu. Down lagi dan Kayak harapannya udah kayak aduh mati nih. enggak sih, Mati. pasti di kepala dia tuh nggak ada harapan buat keluar, Iya benar. udah pasti mati gitu. Iya, tentang di Lagian ya kalau misalnya Simba ini pun selamat, aku yakin sih dia bakal punya trauma besar. Iya, dia nggak bakal mau naik lift lagi kalau Iya, nggak sembuh, bener. atau kalau nggak berdua. Atau enggak dia bakal pindah dari apartemen itu. Nggak Kayaknya bakal untuk lagi. menghindari orang itu lagi. Dan mungkin kalaupun dia pindah, dia bakal cari yang dia cuma di lantai 1, jadi nggak naik lift jauh-jauh lagi. Karena pasti trauma sama lift. yang mirisnya lagi nih ya, seandainya jadi yang nggak dia kan ngasih ini kan, yang ngasih kan biar Iya. si masnya bisa masuk. Seandainya jadi pada itu kan baik kan ya, hal baik, tapi hal baiknya dia tuh malah dibalas. Iya, dibalas dengan dia dibunuh. Seandainya dia nggak buka itu, kayaknya dia bakal Ya selamat karena ya, memang kan dia nggak- nyari mangsa. nggak ada waktu buat naik ke atas, karena dia nggak tahu kan dia mau mencet tombol apa. Makanya dia nanya dulu mau ke lantai 14 kan. Nah di situ dia mastikan. Nah dari situ yang anehnya kan, apa jangan-jangan yang cowok itu bukan orang penghuni apartemen kali ya? Kayaknya sih menurut aku mungkin. tuh orang Karena luar. masih diusut di apartemen situ, nanti kalau misalnya udah ketahuan itu orang luar sih. Bisa jadi, karena tapi entah apa ya motifnya untuk membunuh itu loh. Psikopat ya, jelas. Psikopat ya. Nggak ada dia kenal. Karena dia random juga. people. Kalau psikopat tuh emang gitu dia. Lanjut ke Urban Legend yang terakhir. Kita pindah lagi ke Urban negara Legend terakhir itu di Amerika. negara mana? Amerika Serikat. Jadi aku akan menceritakan tentang urban legend yang ada di Amerika. di Amerika Serikat ya. Jadi urban legend ini judulnya adalah lift kaca. Jadi lift kaca adalah sebuah urban legend yang mengenaskan tentang sebuah menara bernama, mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan. Jadi ada menara gitu namanya Space Needle di Gatlinburg, Tennessee, Amerika Serikat. Mohon maaf ya. Nggak tahu pokoknya itu lah. Tennessee. Konon tempat ini dihantui oleh arwah seorang pekerja yang tewas di sana dalam kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Nah, Pokoknya beberapa tahun yang lalu tuh mungkin bisa 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, atau 1000 tahun yang jadi lalu. beberapa Kayaknya tahun yang puluhan lalu sih. ini ya. Ya tapi kalau 1000 terlalu lama gak sih? Kayak zaman purbakala banget. Beberapa tahun lalu mungkin masih zaman-zaman pokoknya udah ada lift gitu kan ya. Nggak mungkin kayak sebelum-sebelumnya.
Lanjut, Gatlinburg, Tennessee terkenal dengan Space Needle-nya, di mana merupakan sebuah menara observasi yang terbuat dari baja. Jadi bisa dibayangkan ya, menara dari baja. Menara emang harus dari baja kan, yang harus kuat kan. Oh, menaranya baja. Menara. Di sana ada 2 buah lift kaca yang berfungsi mengantar pengunjung naik dan turun menara setiap harinya. Berarti kalau kaca berarti harus kuat banget ya nahan orang kan. Iya. Ada kaca khusus. Menara itu memiliki ketinggian 407 kaki dari puncaknya. Kau bisa melihat 360 derajat pemandangan kota Gatlinburg serta pegunungan Great Smoky. Wah, bagus juga nih. Nanti ya. Nanti ada ilustrasinya kayak gini tuh. Nah, 407 kaki ini sekitar berapa ya? Jadi 407 kaki itu sama dengan 124.000 124.000 meter. Beberapa tahun yang lalu, menurut urban legend-nya, ada beberapa pekerja yang pernah bekerja di Space Needle. 2 orang pekerja pernah bertugas di puncak menara tersebut. Untuk menyelesaikan tugasnya, mereka harus naik dan turun melalui tangga karena lift hanya diperuntukkan untuk pengunjung wisatawan. Salah satu dari pekerja itu kemudian capek menggunakan tangga dan memutuskan untuk turun dengan cepat dan mudah menuju ke lantai dasar. Ya pastinya pakai lift kan ya, karena dia udah capek, kasihan juga. Dia berencana untuk melompat ke atap lift ketika benda itu melaju turun dan menumpangnya hingga ke bawah. Jadi ketika lift kaca itu mulai menurun, lelaki itu mengambil waktu yang tepat dan melompat. Namun ketika dia mendarat di atap liftnya, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Kakinya terjepit di roda lift. Jadi mungkin rantai itu ada roda-rodanya gitu kan ya, kalau yang dulu kayak menurut dia tuh terjepit di situ itu lompat. pas dia buat lompat tapi ternyata nggak pas. Oh my god, iya. Aduh, aku membayangin. Dia nggak pas, perhitungannya salah. Ketika lift itu melaju turun, dia tidak bisa melepaskan dirinya dan mesin lift perlahan menyeretnya turun, membuatnya berteriak kesakitan. Mesin itu kemudian seolah berubah menjadi mesin penggiling daging pekerja. Oh my god. Bayangin gak sih orang yang di dalam liftnya tuh kedengar kayak ada yang teriak mungkin. Iya. Mungkin ada kayak gak mungkin gak teriak. Tapi Kayak gimana ke gitu? atas Jadi orang yang di dalam itu juga bingung mau ngomongnya gimana gitu. Jangan-jangan ada rembesan darah masuk Kan ke liftnya dalam. lift kaca ya. Oh iya, Oh my god. Aku baru pikiran lagi. Iya, ngelihat ada rembesan darah juga nggak ya di kacanya situ? Rembesan darah. Pasti sih. Terus yang Aku gak ngerti lagi yang di dalam kemana-mana. yang di dalam lift itu ngeliat Bukan cuma darah, daging banyak tuh. Ini sama aja kayak tergiling hidup-hidup di penggiling daging. Aduh, ngeri banget. Mesin gerik. Nih, mesin itu kemudian seolah berubah menjadi mesin penggiling daging pekerja itu, menghancurkan tulangnya dan memeras darahnya keluar. Cara mati yang mengenaskan. Oh my god. Para wisatawan dalam lift terheran-heran mendengar teriakan kesakitan seorang laki-laki dari atap liftnya. Darah mulai menetes turun dari samping lift, dan wisatawan yang ada di dalamnya mulai ikut berteriak. Selama pekerja itu diseret ke bawah dengan mesin tersebut, darah beserta organnya membentuk sebuah kolam di atap lift itu dan mulai menetesi langit-langitnya, membasahi para wisatawan yang terjebak di dalamnya, mengucuri mereka dengan mengerikan. Bayangkan, Oh my God. itu nggak cuman kayak rembesan tapi bau amis, bau apa? Langsung ke atas kepala gitu, cur darah. Bayangkan kayak kita keluar dari lift berdarahan kayak itu tadi di atas gitu. Aduh. Oh my god. Lift itu kemudian benar-benar berhenti di dasarnya dan para wisatawan yang terjebak dalam lift perlahan-lahan dihujani tetes demi tetes darah. Tubuh pekerja itu sudah tercincang-cincang ke beberapa bagian. Butuh sekitar 3 jam untuk mengeluarkan wisatawan itu dari lift berdarah tersebut. Setelahnya, Jadi ini kejebak. 3 jam. Karena ada itu tadi, nggak bisa kayaknya. Karena ada dagingnya tadi. Astagfirullahaladzim. Tapi udah sampai dasar, karena kayak udah mentok jadi nggak ngeret lagi gitu loh. Tapi itu jadinya macet gitu loh. Aduh, ngeri banget. Setelahnya tiap penumpang di dalamnya membutuhkan penanganan dan terapi selama bertahun-tahun untuk memulihkan trauma. Kejadian tragis di depan jadi kepalamu, saksi di mata matamu. kematian orang. Bayangin kalian kayak tutup mata aja tuh langsung kebayang kejadian itu gitu. Iya, Ya Allah, malah mau tidur, bayangin kamu ngedengar suara yang teriak Iya, gitu. kayak Sampai suara mesin kayak suara gitu kan kayak bayangin terus ada dari sisi ini, dari sisi lift terus dari atas Jangan dari tes sana. ke Iya, dan juga aduh. terus kan gitu kan itu pasti banyak orang kan terus kita ngeliat satu sama lain tuh kayak berdarahan Iya. gitu. Aduh. Dan parah tuh kita tahu itu darah bukan darah kita tapi darah orang. Bener. Ampun deh. Iya. Ampun banget. Kayaknya jangan sendirian deh kalau orang kayak gitu. Kayaknya butuh yang orang-orang di kejadian itu kumpulnya saling cerita aja, jangan dipendam sendiri. Kalau kebayang-kebayang tuh ngeri banget. Feeling bad sih, mengenaskan banget.
sejak kejadian itu ya. Menurut legendanya, sejak kejadian mengerikan itu, lift di Space Needle Gatlinburg dihantui oleh arwah pekerja yang kehilangan nyawanya di sana. Suatu waktu lift itu akan berhenti mendadak tepat ketika hendak sampai di puncaknya, dan para pengunjung yang berada di dalamnya bisa mendengar jeritan-jeritan yang membangkitkan bulu kuduk. Dan dia habisnya di situ. Protes nggak sih kalau misalnya ada daging-daging yang masih nyempil di kereta? Nah itu Iya, karena kan bisa kita aja. pecah di situ. Bisa Bisa aja kayak dia penasaran karena itu. ketinggalan, ada yang Bisa jadi dia ketinggalan penasaran gitu loh. karena ini. Nggak semuanya Karena ya. mungkin ada tulang, mungkin ada serpihan tulang atau serpihan daging. Belum lagi darah-darahnya yang jadi oilnya si mesin itu. Kan pasti kan dalam 3 jam keluar pasti ada yang kering-kering. Jadi kayak nggak bisa tumbal dibersihkan. itu. Jadi kayak karat-karat di Nah itunya. iya, mesinnya itu udah menyatu. Bayangkannya dia masih tetap kesakitan selama darah dia tuh masih ada di situ. Kan katanya gitu kan ya, kalau selama belum bersih itu si yang ini arwahnya nih bakal ngerasain gitu loh. Iya loh, wow. Kasian banget ya Allah. Nih ada juga beberapa orang juga mengaku melihat tetesan darah mengalir turun dari lift yang dindingnya terbuat dari kaca tersebut. Jadi masih tetap ada Kayak residual energinya nggak sih? kayak Ya kan? tetap ya Tetap kayak ada kejadian yang berulang gitu lah. Kita bertiga benar-benar nggak ada yang tahu cerita ini sebelumnya. Ini benar-benar Iya, bener. cerita baru. Ini banget. pertama kalinya kita semua tahu, jadi kita excited. Yang paling Bukan excited maksudnya kayak umum banget yang lift tadi kan, yang cerita yang ini apa namanya ritual itu paling umum sih emang. Yang kedua tadi yang mungkin ada yang tahu ada yang enggak, yang tentang pembunuhan di lift Korea. Yang ketiga ini sih aku baru tahu. nggak tahu aku sih sebelumnya. Ini kayaknya memang benar-benar kasus ya kalau yang Kasus itu. banget sih ini. Tapi di luar ini pun memang katanya pekerja-pekerja bangunan itu resiko kerjanya besar banget guys. Emang Jadi besar harus dihargai ya. Tidak harus dihargai orang-orang. Apapun kerja di pekerjaan situ. pasti ada resikonya. Bener, tapi Resikonya tuh tapi tergantung lagi, ada yang Setiap hari, tinggi, setiap detik. ada yang Bahkan rendah. mungkin kalau mereka lagi kerja salah langkah aja itu bahaya. naik Mereka nggak boleh. tangga, turun tangga. Benar. Kasihan Ya ya. apalagi resiko pekerjaan kayak gitu ya. Bahkan office boy kantoran pun yang bersihin kaca dari luar. Ya itu. yang Itu lantai paling bahaya berapa sih. gitu. Dia udah Merinding, merinding aku gitu takut loh. banget. Kayaknya ada gak sih kasus yang kayak jatuh dari pas lagi bersihin kaca tuh? Kayaknya ada kali ya. Mungkin bisa kita cariin bakalan dulu. cari-cari Kita dulu. research dulu ya. Kita research Atau dulu. kalian mau dapet cerita yang benar. pengen kami bahas? Bisa disaranin kok, misalnya kayak ceritain dong tentang ini lagi gitu. ini gitu ya, bisa aja. Sebisa gitu. mungkin Nanti kita bakal cari infonya sudah sebisa tahu mungkin. mungkinnya, benar. Wow. Rest in peace untuk semua korbannya. Rest in peace. Semoga tetap Semoga tenang di alam sana. Amin. Semoga ini juga yang para wisatawan yang masih terjebak di liftnya sekarang sudah dalam keadaan baik-baik Iya, aja. Benar. Kalau emang ini trauma. kejadian kayak baru berpuluhan tahun ya, semoga mereka yang trauma udah terobati lah. Benar. Pasti nggak gampang. Nggak yakin sih nggak bakal mudah untuk menghilangkan trauma, tapi setidaknya kalian bakal lebih baik lah. Terima kasih Iya. kalian sudah bisa bertahan. nggak dihantui lagi oleh ini. Kayaknya cukup sekian aja ya. Cukup sekian. Kayaknya udah 3 cerita dan udah cukup banget kali ya ini buat asupan lah buat kalian. Kalau kalian mau lagi bisa komen di bawah. Kita bakal cari berita-berita juga. Komen juga dong next kalian pengen kita bahas tentang apa gitu. Iya. Benar. Mungkin kali aja Kasih kita aja ada saran. buntu, tapi saran kalian tuh membantu kita banget buat By the way, cari-cari. terserah kalian mau komennya untuk di tempat horor atau di mana, di lantai Lantai-lantai yang lain bunyi lagi. Mengerikan bunyi. Ternyata kabel apa langsung. di lantai genap misalnya kayak lagi ini lagi rame nih, lagi dibahas ini bahas gitu. dong. Karena kita juga sebisa mungkin cari informasi yang lagi rame juga. Benar. Dan by the way ini syutingnya emang mendadak, jadi kita nggak ada baca Iya, jadi materi kita dulu. nggak ada materi Tahu-tahu tiba baca yang- kayak gini udah jalurnya gitu. Ya, jadi kayak mohon first maaf impression kalau banget ya kita tahu. mohon maaf kalau materi seadanya guys. Ya mohon maaf. Jangan lupa buat subscribe, Like, komen, Dan share ke teman-teman kalian yang juga suka horor-hororan ya. dan jangan lupa nyalain bell bell notification-nya. notification. See you on the next video. Bye. Bye. Ya.